Nah, setelah aku dapat vision tersebut, tiba-tiba aku nggak sengaja itu ke-connect sama salah satu malaikat pas ngeradar nanyain mengenai Medusa ke abstrak alam ini. Aku juga dapat abstrak. Sebenarnya sosok Medusa ini walaupun bentuknya mirip dengan jin ular, sebenarnya eh, nggak ber nggak berinteraksi satu sama lain sih, nggak berhubungan satu dengan lain gitu. Dan aku surprise juga sih, ternyata black magic yang mereka pelajari itu juga ada source-nya yang mereka ambil dari luar bumi. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho, di catatan Misteri. misteri. Hari ini kita akan membahas makhluk mitologi yang bernama Medusa. Nah, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran Aileen mendengar nama Medusa ini? Medusa ya, aku langsung terpikirkan sosok seorang perempuan yang parasnya cantik, Yes. terus rambutnya ular dan mungkin badannya mirip ular. Itu sih yang aku tahu. Berarti kepala ular, badan ular. Iya. Nah, kalau menurut teman-teman Cami sendiri gimana nih? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Medusa ini? Monster yang menyeramkan atau mungkin mimpi buruk yang nggak mau sama sekali kalian temukan? Wow, namun nih guys, ternyata di balik wajahnya yang menyeramkan, terdapat kisah tragis yang sangat menyedihkan. Medusa adalah satu dari 3 bersaudara Gorgon. Ia adalah anak dari Phorkys dan Seto, dewa laut purba. Ia adalah satu-satunya anak dari kedua dewa tersebut yang merupakan makhluk fana atau manusia biasa. Sementara 2 saudara lainnya adalah makhluk abadi. Nah, Medusa sendiri adalah makhluk dari mitologi Yunani yang memiliki wajah yang sangat cantik, yang bahkan mampu membuat para dewa jatuh cinta sama Medusa ini nih. Dan konon katanya nih dari berbagai cerita, dari berbagai sumber juga mengatakan bahwa kenapa ia berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ia menolak cinta dari seorang dewa, yang kemudian dewa itu marah, akhirnya mengutuk Medusa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Medusa ini diperkosa oleh si Poseidon ini di dalam kuil Athena. Karena Medusa ini kan memang pendeta wanita di kuil milik Athena tersebut. Jadi mungkin karena si Poseidon ini cinta sama Medusa, terus namanya gimana ya? Kalau bukan orang sih, lebih ke kayak pendeta kuil mungkin nggak memikirkan cinta kali ya. Jadi si Poseidon ini nekat untuk memperkosa si Medusa ini di dalam kuil tersebut, sehingga akhirnya si Athenanya ini nih yang memiliki kuilnya itu marah dan mengutuk Medusa berubah menjadi rambutnya memiliki ular. Bahkan katanya siapapun yang menatap mata Medusa akan berubah menjadi batu. Jadi nggak ada yang berani tuh menatap kisah Medusa. yang menarik ya. Padahal bukan kesalahan dari Medusa, tapi dia yang menanggung akibat dari perbuatan tidak baik dari seseorang. Iya, maka itu di balik wajahnya yang sangat menyeramkan memang terdapat tragis sekali kan, kisah tragis. Nah, seperti biasa nih kita akan mengulik dari sisi penerawangan seorang Aileen Ho. Kira-kira udah berjalan sejauh mana melihat sosok Medusa ini? Nyasar nggak, Cih? Nyasar sih, enggak sih. Karena kan identik dengan selalu nyasar ya. Mungkin iya. By the way, sedikit cerita, ini sebenarnya syuting kita yang kedua untuk Medusa ya. Ya, karena yang syuting pertama hilang. videonya juga hilang bahkan. Oh my god. Iya, jadi kita take ulang. Tapi semoga ini lebih prepare dari yang pertama banget. Iya, dan harusnya aku lebih banyak sih. Dapat sedikit informasi tambahan lagi. Jadi kan aku merasa belum terlalu puas lah dengan take video kita pertama. Aku rasa menurut aku kayaknya masih ada hal-hal yang masih aku kepoin dan kayaknya masih ada hal yang bisa aku sedikit ambil lah informasinya. Jadi aku
Ya, coba cari tahu dulu ya. Abis itu Jalan-jalan lagi. terjadilah, tada, syuting kedua ini. Habis jalan-jalan ya. Enak jalan-jalan. Kayaknya daripada jalan-jalan nerawang deh. Biasa kan jalan-jalan. Kadang hobi Cailin tuh aneh. Jalan-jalan mencari astral-astral dan makhluk-makhluk aneh. Itu kayaknya DA sih, bukan aku. Aku hanya ikut. Oh, kamu pantesan suka nyasar ya. Kadang nggak diajak mungkin, jadi nggak diajak. Bukan nyasar karena nggak diajak kan datang ke tempatnya. Terus mereka mencar kemana-mana. Ditinggalin. Ya ditinggalin akunya. Iya. Makanya Terus, besok-besok bawa Google Map biar nggak nyasar. aduh, mana aku geografinya jelek kan ya, nggak tahu petanya di mana, nggak tahu arah. Jadi kayak, hah? Pas ngeliat yang lain udah bilang, kalian di mana? Ya, Kamu berlima aja, ya berempat ya. Berempat sih. Aja masih nyasar. Ini kalau scanning sendiri gini nyasar juga. Untungnya nggak nyasar sih karena nggak TI. Oke, ayo Ce, gimana nih menurut Cailin mengenai si sosok Medusa ini? Oke, jadi sosok Medusa itu memang aku lihat dia itu adalah sosok manusia setengah ular. Jadi badannya itu atasnya dari pinggang torso tengah ya sampai ke atas itu memang bentuknya manusia, tapi yang ke bawah itu memang setengah ular sih. Ekor ular. Itu yang aku lihat di vision aku pas aku tanya ke Alam mengenai sosok Medusa ini. By the way guys, sedikit informasi, aku sambil sedikit baca di HP karena ini ada catatan yang udah aku tulis, tapi nggak semuanya aku inget karena beberapa risetnya udah aku dapetin beberapa minggu yang lalu kan, jadi aku nggak semuanya bisa inget. Jadi tolong maklumi kalau aku sambil ngeliat HP ya. Mungkin nggak sopan tapi ya. Nah, setelah aku dapet vision tersebut, tiba-tiba aku nggak sengaja itu ke-connect sama salah satu malaikat pas ngeradar nanyain mengenai Medusa ke Apsara Alam ini. Malaikat itu kayak tahu aku sadar akan keberadaannya dia, terus dia kayak sempet nggak suka dalam artian tuh bukan nggak suka sama akunya. Dia nggak suka ketika aku ingin bahas mengenai Medusa. Terus aku coba open conversation. Terus pas aku tanya, halo malaikat, kenapa kamu sepertinya tampaknya nggak suka ketika aku nanyain Medusa ke Apsara Alam? Dia langsung jawab, itu adalah sosok yang sangat amat tidak berkenan di mata Tuhan. Untuk apa kamu mencari tahu mengenai Medusa ini? Ya terus aku jawab dengan simple konten. Kayak begitu, kan tadi Cailin nanya, halo malaikatnya jawab nggak, halo Ailin gitu? Enggak sih. Jadi by the way kalau teman-teman yang belum tahu mengenai malaikat itu sebenarnya agak kaku. Ya tergantung karakter dari malaikat. Jadi malaikat itu juga punya karakternya masing-masing. Cuman kebanyakan malaikat itu kaku. Jadi kita tanya A, ya dia cuma jawabnya A gitu loh. Oke, nggak ada basa-basi halo juga. Kurang gitu. basa-basi sih. Aku jarang nemu malaikat yang biasanya udah bisa basa-basi sama manusia. Ya. Intinya gitu. Nah terus balik lagi to the topic ke malaikatnya itu, ya aku bilang kan ini kan untuk konten. Dia bilang itu sosok yang sangat amat gak berkenan. Kamu sebagai manusia jangan melakukan tindakan yang tidak berkenan seperti itu di hadapan Bapak. Intinya dia sempat ngomong seperti itu. Terus aku coba tanya lagi, tapi boleh gak aku tahu mengenai sosok Medusa ini, karena aku juga udah izin ke Bapak intinya untuk mencari tahu sosok informasi Medusa, ya untuk pembelajaran aku sendiri juga sih di konten ini kan. Terus akhirnya dia ada kasih tahu, pokoknya Medusa itu menurut pendapat dia ya, itu bukan refer ke satu tokoh sih. Aku cukup shock karena aku pikir selama ini Medusa itu adalah refer ke satu tokoh. Iya kan? Kalau dari cerita yang beredar, dari kisah-kisah yang ada di Yunani kan begitu kan? Nah, tapi dia kasih taunya lebih ke arah itu adalah manusia yang memang mengilmu. Bukan berilmu, sorry. Manusia yang memang ngilmu, menggunakan kekuatan gaib, lalu lama-lama terjadi perubahan dalam fisiknya. Oh, berbicara mengenai ilmu ya, kalau yang dari aku baca justru sebaliknya deh. Jadi si Medusa ini dia memang mencoba berbagai macam ilmu untuk bisa merubah kutukannya ini nih, membuang kutukannya. Oh, untuk mengembalikan, menyembuhkan kutukan wujud, ya? Ya, wujud asalnya lagi yang jadi wanita cantik lagi kayak gitu. Justru yang aku dapat dari si malaikat ini kebalikannya. Ini adalah manusia yang memang
ingin mendapatkan kekuatan, tapi kekuatannya ini ada ya istilahnya black magic lah. Menggunakan black magic dan istilahnya mereka melakukan ritual, menyatukan diri dengan alam, lalu apa ya, biasanya ada demon yang embed sih kata si malaikat tersebut. Jadi biasanya ada di hari-hari tertentu mereka ritual, lalu aku nggak dikasih tahu lengkap ritualnya, tapi berhubungan dengan bulan salah satunya kayaknya. Memang bulan itu, iya bulan purnama salah satunya. Jadi memang bulan itu adalah salah satu energi tambahan kalau menurut si malaikat tersebut. Makanya kenapa biasa nggak cuman Medusa doang sih sebenarnya. Entitas-entitas lain atau enggak manusia yang ingin ngilmu itu kayaknya kayak ada hari satu suro gitu-gitu itu kan ngaruh dari bulan kan. Itu berdampak sih. Jadi kekuatannya katanya sih lebih berkali-kali lipat ketika aku coba tanya baik-baik ke si malaikatnya. Intinya gitu. Nah terus mereka itu juga memang ngilmu dari buku-buku sihir kuno katanya dia. Jadi ternyata ini sudah ada di zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Lebih banyak zaman dulu. Kayaknya nggak cuma satu orang doang yang melakukan tindakan ritual ini untuk merubah dirinya menjadi sosok manusia setengah ular. Maksudnya dengan dia berilmu otomatis merubah diri dia nih jadi manusia setengah ular, itu apa yang didapat sih? Kekuatan. Jadi aku sempat nanya kan, apa sih biasanya yang mereka incar? Iya. Nah si malaikatnya ini sempat ngejawab kalau misalnya biasanya sosok Medusa itu ya seperti layaknya manusia lah, ingin mendapatkan kekuatan, kekuasaan, harta, dan lain sebagainya, tahta. Kalau seorang manusia itu powerful, ya kan they can do anything gitu loh. Iya, benar. Iya, they can do anything. Makanya malaikat itu juga bilang, ya itulah manusia. Tapi sayangnya mereka benar-benar salah jalan dan alhasil merusak tubuh mereka sendiri. Merusak ini dalam konteks tubuhnya itu saking banyaknya mereka ngilmu dan menyerap energi-energi yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh mereka, itu merubah bentuk fisik mereka secara nggak langsung. Tapi emang yang kayak gitu bisa ya Ceh, bisa terjadi gitu, kayak misalkan nih ada yang main ilmu kayak berubah jadi macan atau jadi singa, itu benar-benar bisa berbentuk singa macan gitu sama kayak Medusa gini nggak? Spill dikit, itu kejadian juga di werewolf. Oke. Kalau teman-teman tahu sosok werewolf, dulu aku pernah sama Trianomali, jadi ada di video ini. Teman-teman boleh nonton dulu deh supaya tahu kisahnya. Ini juga merupakan kisah yang menarik mengenai kami bagaimana menangani sosok werewolf. Nah, back to topic, werewolf itu ternyata itu adalah makhluk kejadian intinya, yang memang dulunya itu ngilmu dan mendapatkan kekuatan juga. Istilahnya kan ya manusia kan powernya cuma segini. Tapi dengan ngilmu, dengan berubah bentuknya menjadi sosok serigala seperti itu kan powernya nambah berkali-kali lipat dibandingkan manusia biasa. Iya. Nah itu, ini juga sama dengan sosok Medusa intinya. Oke, berarti yang sosok-sosok babi ngepet itu benar ada ya? Benar babi bisa. ngepet sepertinya ada deh, tapi kebanyakan kayaknya zaman dulu. Oh ya, dan Medusa ini juga kebanyakan zaman dulu juga ya, sama kayak ya sosok-sosok yang lain. Kayaknya zaman sekarang udah jarang deh yang kayak gitu-gitu. Mungkin ada, tapi aku sendiri belum pernah ngeliat secara di depan mata langsung sih. Oh, sama satu lagi yang mengenai werewolf, aku spill dikit. Jadi waktu itu kalau teman-teman pernah nonton mengenai detektif astral di ini Codex Gigas videonya, itu aku sempat ngebaca sedikit tentang buku Kode Gigas kan. Itu intinya ritual-ritual ya begitu-begitulah ya. Aku nggak akan spill ritualnya seperti apa, tapi aku ada tahu sedikit cara ritual untuk menjadi werewolf. Aku sempat baca. Praktekin nggak? Nggak juga sih, nggak mau sih, serem sih. Pokoknya aku nggak akan spill apapun itu mengenai ritualnya karena menurut aku itu nggak bijak sih untuk disampaikan di depan public media gitu. ya nggak bijak lah intinya. Memang takutnya ada yang dipergunakan untuk macam-macam juga kan. Iya, lebih baik fokus sama Tuhan aja sih teman-teman daripada ngilmu-ngilmu begini kan alhasil juga berdampak negatif ke diri kita sendiri. Iya, benar banget. Nah, back to topic, intinya werewolf ini dia melakukan ritual-ritual di bawah bulan purnama dan ya perlahan-lahan wujudnya berubah. Ini prosesnya yang aku lihat kurang lebih mirip dengan proses perubahan Medusa. Jadi memang membutuhkan bulan. Jadi dia kasih ngeliat vision gambar bulan oleh si malaikat itu. Terus ya udah
perlahan-lahan mereka bisa berubah sosoknya, wujudnya bisa berubah. Jadi nggak instan sekaligus langsung berubah dalam sekejap gitu. Kayak sekali ritual langsung berubah jadi manusia setengah ular. Nggak begitu. Jadi butuh ritual berkali-kali juga sih intinya. Oke, biasanya ada tempo waktunya nggak sih? Misalkan berapa tahun setelah mereka melakukan ritual gitu? Kayaknya tergantung spek manusianya tersebut deh. Yang aku lihat sih kayaknya begitu. Dan aku baru notice ternyata sosok Medusa itu perawakan dan penampilannya ya nggak harus rambut ular. Ada juga yang rambut ular. Ada. Iya kan, kalau dari yang Katira tadi kasih tahu kan memang identik dengan rambut ular kan. Nah itu kita pernah nemuin juga sebenarnya di Detektif Astral. Kalau teman-teman nonton yang pas kita di piramid atau Sphinx, pokoknya di video inilah ya, itu kita sempat ketemu sosok Medusa beneran rambutnya kayak ular sih. Dia berdiri di depan situ. Oh iya, ularnya jadi kayak gini. Iya, rambutnya kayak ular. Terus badannya memang setengah ular begitu, ular gitu. Perempuan sih. Dia nungguin kita. Ngapain? Mau ajak kenalan? Enggak, jadi kan kita jalan-jalan. Enggak lah. Ya maksudnya teman-teman DA juga kan agak aneh-aneh ya kalau kalian jalan-jalannya. Coba kalau jalan-jalan tuh keluar negeri gitu, tapi kan itu keluar negeri. Iya, tapi maksudnya jangan pakai ini gitu, jangan pakai ETA gitu, jalan-jalan keluar negeri naik pesawat gitu. Oh gitu ya. Ya ini kan agak aneh ya, wajar kok ditungguin sama Medusa, tiba-tiba kan mau kenalan sama Aileen gitu. Nggak kenalan sih, kita mau jalan-jalan terus memang dia penunggu di situ. Oh gitu. Nah terus memang sosok Medusa itu ya memang tidak ramah ya. Bayar tiket nggak buat masuknya? Enggak juga sih, tapi kita dikejar-kejar sih intinya. Ya pokoknya teman-teman harus banget nonton video Detektif Astral yang piramida itu. Soalnya piramida atau enggak Sphinx, aku lupa di antara dua itu. Karena itu benar-benar seru banget deh perjalanan kita. Nah, tadi kan kita udah sedikit ngebahas si Medusa nih. Kalau misalkan lebih detail dari perawakannya sendiri, ada nggak sih Medusa cowok gitu? Medusa cowok sayangnya aku belum lihat sih, kebanyakan memang perempuan. Dominan perempuan mungkin. Iya, lebih banyak kan perempuan sih dikasih lihat sosoknya. Dan kalau untuk perawakannya nih, apakah memang semua Medusa itu memiliki rambut ular dan badan ular, atau ada yang rambutnya kayak cewek-cewek biasa tapi badannya ular, ada yang rambutnya ular tapi badannya manusia. Terus pada punya ini nggak sih, bersisik-sisik gitu nggak sih badan-badannya? Nah, yang aku lihat itu memang yang tadi aku udah jelasin kan setengah torso ke atas kan memang manusia kan. Tapi memang ada sedikit sisik-sisik gitu sih. Itu aku akuin, ada sedikit sisik. Terus memang rambutnya yang aku lihat ada yang bentuk ular. Kalau yang bentuk ular yang kita temukan di DA. Tapi ada juga yang rambutnya sebenarnya biasa aja. Nah, aku sempat nanya nih ke Apsara Kalam langsung. Kok bisa beda? Karena kan apa aku salah ngeradar apa gimana? Soalnya kan yang aku tahu memang sosok Medusa kan identik dengan rambut ular kan. Nah ternyata jawaban Apsara Kalam itu mengatakan bahwa tergantung seberapa sering mereka ritual dan tergantung memang perubahan di dalam diri mereka. Jadi itu juga berpengaruh. Di tiap orang itu bisa beda-beda. Tergantung ilmunya seberapa jauh juga itu ngaruh. Terus aku juga sempat nanya Apsara Kalam karena aku bingung, lah ini kalau misalnya sosok manusia setengah ular bukannya mirip dengan jin ular juga ya? Kan mirip kan? Iya benar. Iya gak sih? Itu aku sempat kepo juga intinya lah. Nah terus ada sih, aku sempat nanya ternyata dikasih ada sedikit perbedaan nih. Kalau jin ular memang terlahir seperti itu bentuknya. Oke. Jadi memang setengah badannya itu manusia bawahnya memang ular. Iya, ekor ular. Nah, tapi itu bisa ada cewek, ada cowok. Kalau teman-teman nonton DA, again aku sebut mention DA karena ya pengalaman DA banyak banget ya di situ. Ya teman-teman harus support juga di DA pokoknya. Nah, Oke, baiklah. Back to the topic. Intinya yang kalau jin ular laki-laki Daruha sih, kalau teman-teman ingat di Detektif Astral. Itu ada. Daruha. Yang ini bukan sih? Yang suka kawili. Iya. Aku mau nyebut takut lagi. Udah nggak apa-apa. Memang banyak yang Iya, yang notice banget sama Kak Willy kan ya. Iya, benar. Terus. Nah, intinya pokoknya kalau yang sosok Medusa aku belum melihat yang sosok prianya sih, honestly ya. Terus ternyata ada sedikit perbedaan fisik di antara keduanya. Bentuknya memang kurang lebih mirip-mirip sih. Yeah. Cuman bedanya kalau yang yang Medusa itu agak bantet sih ekornya. Agak bantet, agak tebel. Iya. Kayak mungkin kayak bal piton gitu nggak sih?
Ada Ya, tuh mirip sejenis sih. ular bal piton tuh, dia memang kayak buntet tapi gendut gitu. Emang bentuknya kayak gimana sih? Ya kayak gini ya guys. Oke oke. Iya. Ya pokoknya ekornya agak bantet lah, Mm-mm. agak bantet. Nah tapi kalau yang jin ular itu biasa lebih perlahan-lahan meruncing bentuknya. Jadi ekornya lebih runcing lah. Oke. Ya. Oh ya by the way, di anomali juga pernah ketemu sosok manusia setengah ular sih. Dia memang ngilmu sih. Dia itu adalah dulu sosok manusia dan kebetulan ini case-nya adalah orang Indonesia. Jadi waktu itu anomali sempat nanganin ke rumah klien dan di rumah klien tersebut ada sosok manusia setengah ular yang memang ya istilahnya menguasai tempat itulah. Nah terus memang perawakannya atasnya perempuan tapi tangannya kayak bersisik gitu sih seingat aku kalau nggak salah. Iya. Tapi ekornya memang agak bantet sih seingat aku. Panjang memang panjang tapi agak bantet. Panjang agak bantet gimana sih, Cek? Kalau panjang tuh panjang. Panjang kan begini, bantet itu kayak agak tebel tapi kayak begini ya bantet gitu ujungnya. Gimana ya? Ya aku bingung jelasin ya. Ya oke, panjang dan bantet intinya. Ya. Terus sisiknya itu pas aku dikasih lihat sama Apsara Kalam ternyata sisiknya Medusa sedikit lebih kasar sih bentuknya. Dan ada perbedaan juga yaitu kalau sosok jin ular itu bisa merubah dirinya menjadi sosok ular beneran dan durasinya lebih panjang. Kalau yang Medusa ini ternyata juga bisa. Aku juga shock sih, ternyata bisa, tapi durasinya nggak bisa lama. Jadi dia akan akan berubah lagi dengan cepat menjadi bentuk manusia. Aku juga dapat abstrak. Sebenarnya sosok Medusa ini walaupun bentuknya mirip dengan jin ular, sebenarnya nggak berinteraksi satu sama lain sih, nggak berhubungan satu dengan lain. Nggak ada komunikasi, ngobrol, kenalan mungkin. Di Vision aku belum melihat mereka itu bekerja sama gitu sih. Apakah ada? Ya, I don't know, karena aku belum riset sejauh itu. Tapi untuk yang kaum jin yang berketuhanan, mereka biasanya tidak akan menerima sosok Medusa ini untuk tinggal ataupun berinteraksi ataupun dekat-dekat dengan kaum mereka. Untuk khusus jin yang berketuhanan ya, mereka tidak suka karena mereka itu ternyata dari abstrak yang aku lihat, mereka tidak suka dengan sosok Medusa karena itu adalah sosok yang memang mereka tahu itu tidak berkenan dan biasanya sosok yang negatif. Iyalah. Berarti kalau misalkan yang jin tidak berketuhanan, kongko dong. Kongko apa sih, ngobrol sama Medusa. Kayak, "Weh bro, kita ngobrol, nongki bareng, ngopi bareng," gitu. Nah itu aku nggak tahu sih, belum dikasih lihat abstraknya. Ya mana tahu kan, Ya sesama mungkin we never badan know. ular ya. Ya we never know ya. Ya oke, Oke, lanjut. Oke. Jadi sosok Medusa ini sebenarnya makhluk yang fisikal dan bisa dilihat ataupun disentuh oleh manusia. Sebenarnya ya, ketika Medusa ini masih hidup. Jadi ketika dia transformasi jadi ular pun juga kita bisa melihat sebenarnya. Itu abstrak yang aku dapatkan. Tetapi dia kan juga setelah meninggal itu memang sosoknya menjadi astral. Nah, cara proses berubahnya ini gimana sih ketika kita sudah berilmu nih, misalnya si Medusa. Medusa ini kan berilmu sekian tahun, terus ada ritual dan lain segala macam. Nah, proses dia berubah menjadi ini apa sih yang setengah ularnya itu gimana? Ada mungkin teriak kesakitan, sakit gitu. Oke. Ya aku nggak ngeliat mereka teriak sih, tapi kayak mereka merasakan Menikmati ya? menikmati mungkin iya. Jadi merasakan perpaduan energi alam, Oke. black magic itu sendiri sama energi demon ya. Jadi memang ada sosok demon sih. Yang aku lihat memang begitu ya. Dia kasih lihatnya ya. Nah, terus udah gitu pelan-pelan mereka itu dari tangannya sih aku ngeliat. Ini kayaknya di River dikasih ngeliat memori dari in the past dari seseorang yang ngilmu jadi sosok Medusa ya. Tangannya sama kakinya jadi agak bersisik. Pertama-tama kayak gitu. Terus lama-lama baru menjadi sosok ular. Ekor itu kayaknya yang paling terakhir deh. Ekor yang terakhir, mau bisa bilang. Gimana ya ngesotnya, gimana dia? Ya udahlah ya pakai Kan ekornya iya, mungkin. kan ini kan badan ada tangan dong. Ada tangan. Ya, terus dia bawanya ular. Jadi cara ngesotnya gimana? Ya mungkin begitu. Nah terus bentuk fisiknya
itu kan ketika mereka menjadi human dan masih hidup kan sosok Medusa, ternyata juga ada sosok astralnya. Jadi Lagi-lagi. Medusa itu kan juga human lah ya. Iya. Jadi kan memang ya manusia fana bisa dibilang. Ya. Suatu saat kan pasti akan mengalami yang namanya meninggal. Yes. Nah itu ada sih yang sosok astralnya. Oh ya by the way, yang aku ngeliat yang aku lihat bersama TA di kasus yang manusia setengah ular itu memang itu bentuknya astral ya, bukan physical sebenarnya. Jadi memang mereka juga bisa meninggal dan ada sosok astralnya lah bisa dibilang. Nah by the way yang sosok astralnya ini biasanya kebanyakan bentuknya sih langsung setengah badan ke atas itu manusia bawahnya ular sih. Kebanyakan yang aku ngeliat di Vision begitu ya, yang ditampilin. Terus uniknya ternyata mereka itu juga ada yang sangat amat jahat ya. Ini nggak bisa dipukul rata terhadap semua sosok Medusa ya. Iya. Tapi ada beberapa Medusa yang benar-benar jahat. Even sudah menjadi astral pun mereka pun juga mengincar energi manusia. Jadi kayaknya menghisap energi yang terdapat di manusia deh. Oke, nah ini termasuk karakter ini nggak sih, masuk ke karakter si Medusa yang memang terkenal menyeramkan, galak, yang bisa mengutuk jadi batu gitu? Kalau mengutuk batu itu beda case lagi sih. Beda. Tapi ini memang salah satu lah. Aku dikasih lihat, aku cukup shock sih. Tapi ya merasa ini adalah pembelajaran yang berharga juga untuk aku. Ternyata ada juga sosok Medusa yang ngilmu itu kan memang salah. Iya. Tapi mereka tetap setelah meninggal pun ya tetap melakukan tindakan-tindakan yang negatif intinya. Tapi nggak semuanya sih. Ada juga Medusa yang memang yang aku ngeliat tinggal di dalam hutan yang orang tuh jarang ke hutan tersebut. Ada juga. Jadi hanya mendiami hutan tersebut dan ya menjauhi dari manusia-manusia. Itu ada juga. Jadi kayaknya tergantung dari karakter dari si Medusanya tersebut sih. Karena kan sama kayak manusia, tiap karakter aja beda. Karakter aku sama Kak Tiara kan beda kan. Iya. Dan kita ingin melakukan apa, free will-nya juga tergantung kita sendiri. Ya itu sih intinya yang aku dapatkan. Oh ya, sama spill dikit ini aku barusan baca catatan aku lagi sebelum aku lupa. Kalau dari abstrak alam dan aku sempat nanya si malaikat itu ya. Ya intinya lebih banyak ternyata di barat. Tapi ini di zaman dahulu banget, bahkan zaman sebelum peradaban manusia itu maju. Jadi dia kurang lebih kasih tahu akunya sebelum Masehi sih. Itu kan lama banget ya? Lama banget. Iya lama banget. Ketimbang di Asia. Asia juga ada ya. Tapi katanya masih lebih banyak di barat. Nah aku nggak tahu deh alasannya kenapa lebih banyak di barat. Tapi katanya lebih banyak di barat memang. Kalau di Asia setelah aku dikasih tahu begini aku juga baru ingat loh. Di China itu juga ada yang terkenal namanya Nuwa. Itu sosok manusia setengah ular juga sih intinya. Masih ada atau? Sosok istilahnya sosok mitologi lah. Oke. Ya itu sih sedikit informasi. Nah, kalau misalkan untuk tempat tinggal si Medusa sendiri nih di gua di hutan itu salah satu tempat tinggalnya atau mereka menetap di mana gitu? Kalau astralnya sih bisa di tempat seperti itu yang tadi aku jelaskan. Jadi memang tergantung dari medusanya dia ingin tinggal di mana. Ada memang sebagian medusa yang memang ingin tinggal jauh dari manusia sih. Jadi lebih suka tempat yang lebih sepi. Tapi ada juga yang memang ya mencari manusia. Tapi kebanyakan kalau yang aku lihat di zaman dahulu ini kayaknya mereka melakukan tindakan ini pun diem-diem. Soalnya kalau ketahuan manusia kan juga Ya, abis lah. iya itu. Pasti ditangkap. Kayak mermaid waktu itu kan? Iya. Benar kan? Oh ya, yang fisik aku baru ingat lagi. Waktu itu aku dikasih ngeliat Vision. Nanti detailnya aku akan jelaskan di belakang ya. Jadi waktu itu ada alam itu memberi aku Vision, intinya salah satu perempuan yang hidup di zaman dulu dan ngilmu jadi Medusa. Oke. Nah itu perawakannya itu sebenarnya mirip kayak Kabuto sih di Naruto kalau teman-teman tahu kayak gini. Jadi even sampai bentuk wajahnya pun berubah. Terus matanya itu kayak warna kuning terang. Pupil matanya berubah. Oke. Sampai mengerikan itu. Semengerikan itu. Dan memang yang aku lihat sih dari sosok tersebut sangat amat rajin ritual dan gak pernah skip ritual sih intinya. Iya. Itu sedikit spill sama giginya kayaknya agak sedikit tajam-tajam. Jadi bener-bener sosok wujud manusianya agak bener-bener udah Ilang. bisa dibilang hilang ya.
Dan Berarti itu nggak bisa balik lagi. FYI. lebih menekuni ritual itu ya demi untuk menjadi sesosok ular. Sebenarnya mungkin tujuannya bukan untuk menjadi sosok ularnya, tapi lebih mendapatkan kekuatan lebih. Itu abstrak yang aku dapat. Iya Dan- sih, cuma kan maksudnya kayak dia dapetin kekuatan tapi dia berubah wujud menjadi ular juga buat apa? Dapetin kekuatan sih, sama memang belajar black magic itu sendiri yang aku dapetin. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke personal masing-masing, karena kan tiap orang kan beda-beda ya. Iya. Ada sosok Medusa yang ingin memang belajar benar-benar mengenai black magic pure. Mm-mm. Tapi ada juga yang belajar supaya ada tambahan lah. Mereka kan belajar black magic kayak gitu kan nggak cuma satu jenis, Iya. tapi kan bisa berbagai macam jenis yang lainnya juga kan. Nah, yang berbagai macam jenis lainnya ini salah satunya bisa jadi mereka itu kayak pasang susuk gimana sih? Dapat energi yang memikat. Iya. Memikat lawan jenis, atau enggak orang jadi segen. Itu juga bisa dari belajar black magic itu. Dan aku surprise juga sih, ternyata black magic yang mereka pelajari itu juga ada source-nya yang mereka ambil dari luar bumi. Ini sebenarnya aku pernah tahu sih mengenai black magic yang diambil dari unsur bukan dari bumi tapi dari luar bumi. Aku nggak tahu detailnya karena aku belum penelitian lebih lanjut, tapi ada sebagian ya manusia yang belajar begitu, nah ngambil source-nya dari luar. Gimana cara ngambilnya? Mereka terkonek dengan dimensi tersebut. Jadi itu kayak suatu dimensi yang memang isinya itu adalah black magic semua lah. Oke. Ya aku belum bisa spill banyak karena aku belum riset juga teman-teman. Ya. Ya intinya gitu. Oke, Cek, tadi kan sempat dikatakan bahwa ada tokoh dari si Medusa ini nih. Nah, aku pengen info lebih detailnya lagi dong tentang si tokoh ini nih, dari si tokoh Medusanya ini. Oke, jadi tadi memang aku sempat cerita ya, ada salah satu tokoh perempuan yang aku ngeliat yang ilmu jadi Medusa. Ya. Aku nggak tahu apakah ini related dengan yang diceritakan di mitologi atau enggak, tapi ini salah satu yang Tuhan izinkan untuk aku lihat sih, karena tiba-tiba aku ke-connect ke sosok perempuan tersebut. Jadi sosok perempuan ini hidup di zaman sebelum Masehi, dan uniknya adalah dia hidup di Mesir. Lagi-lagi Di Mesir. Iya. Padahal kan Medusa itu kan terkenal di Yunani ya. Iya, Aku iya. pikir di Yunani. Iya. Enggak, di Mesir. Mungkin dia pindah, Cek. Mungkin. Tapi yang pas di DA itu kan kita nemu Medusanya di Mesir. Di loh. Mesir. Oh, Iya, oke. aku nggak tahu. Ya gitu. Aku nggak tahu siapa kaitan Mesir dengan Medusa intinya. Tapi aku ngelihatnya sosok perempuan tersebut di Mesir, dan dia belum jadi sosok Medusa intinya. Dia lagi ngilmu. Jadi dia itu adalah memang punya keturunan kerajaan sih. Orang yang berada dan bisa dibilang kaum bangsawan lah ya. Dia memang hidup di dalam kerajaan tersebut, dan yang bisa bikin aku yakin itu adalah Mesir karena dari bangunannya itu kayak bangunan Mesir yang masih kayak batu-batu Iya, iya. pasir gitu kan. Terus kayak ada ya warnanya emas-emas. Zaman itu memang sukanya yang seperti itu. Baju-bajunya pun baju Mesir, makanya aku bisa yakin itu adalah Mesir. Iya. Kalau Yunani kan beda ya. Iya. Ya, intinya gitu. Nah, back to topic. Perempuan itu suka banget ke ruang bawah tanah. Jadi di istana itu kan luas. Ada satu tempat dia sendiri yang mungkin ia bangun kali ya. Itu dia sering ke ruang bawah tanah dan suka eksperimen mengenai black magic. Tujuan perempuan ini, nah ini dikasih tahu secara spesifik nih. Tujuan perempuan ini adalah mendapatkan kekuasaan. Jadi dia ingin naik tahta intinya dan mengambil tahta yang ya intinya dia ingin mengambil tahta lah. Iya. Nah, terus bentar ya. Bisa, Cek, ajarin aku black magic biar aku ngambil siapa gitu, Cek. Udah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, bentar ya guys, aku sambil baca catatannya karena aku sedikit lupa. Terus terus ketika di bawah tanah itu dia kayak ada tempat kayak mangkok gitu, pokoknya melakukan ritual black magic. Terus black magicnya ini memang salah satunya dia ngambil dari luar bumi itu yang tadi aku sempat cerita. Ditambah ada buku-buku sihir kuno. Jadi ternyata ada prosedur untuk menjadi Medusa di buku sihir kuno tersebut. Itu kayak tulisan-tulisan kuno yang aku ngeliat, tapi aku nggak bisa baca sih intinya. Iya.
Nah, terus dia melakukan ritual-ritual tersebut. Aku pikir awalnya itu nggak ada sosok demon, tapi ternyata di belakangnya itu ada sosok demon yang akhirnya nyatu sama dia, Udah masuk ke badannya berarti ya. menyatu. Oke. Nah, terus setelah menyatu dia mulai mendapatkan begitu banyak kekuatan. Dia kan seorang perempuan ya. Aku tiba-tiba dikasih lihat vision. Oke, kita udah selesai berbuka ya intinya. Ya KTR sih yang berbuka lah ya. Buka. Ya, back to topic lagi ya. Tadi kita bahasnya sampai mana ya? Sampai ritual ya? Ya, ritual si cewek ini di Ya, dalam jadi bawah tanah. pas di ruang bawah tanah itu aku ngeliat memang ada mangkok. Terus dia memang melakukan ritual. Jadi ada perpaduan dengan energi alam, black magic yang dia pelajari intinya sama sosok demon tersebut. Oke. Nah, sosok demon, awalnya aku pikir nggak ada sosok demon, tapi setelah aku perhatiin di vision, kok ada eksistensi lain di belakang si perempuan ini. Oh, ternyata itu adalah sosok demon. Oh, jadi demonnya udah masuk ke badannya dia. Bisa dibilang ya, bersatu. Oke, kayak gini. Kesulitan gak sih gue? Ya gak sih, kan kalau orang kesulitan gitu ya kayak jadi masuk saing. Tapi mirip sih ekspresinya actually. Ekspresinya mirip begitu sih. Iya lagi. Ekspresinya mirip sih, mirip. Emang begitu dia? Ya karena dia kan merasakan ada perpaduan antara rasa puas. Coba ulangi. Coba masuk ke sini. Gimana maksudnya? Editor jadi iblisnya boleh di belakang. Jadi aku ngeliat memang dia itu belajar black magic intinya, perpaduan dengan energi alam, terus ada si demon yang di belakang. Awalnya aku pikir nggak ada sosok demon tersebut, tapi ternyata pas aku lihat di vision lebih detail lagi, ada sosok entitas. Sosok entitas yang di belakang perempuan tersebut yang akhirnya menyatu. Makanya kenapa dia bisa dapat power yang besar banget, intuisinya pun juga tinggi. Intuisinya sangat tinggi. Nah, powernya itu seperti apa? Aku agak shock sih, karena tiba-tiba visionnya berubah ke timeline yang berbeda, tapi masih orang yang sama. Dia kan seorang perempuan ya. Iya. Perempuan kan lebih dikenal dengan keterbatasan fisik, energi. Ya gak sih? Jadi kita energinya nggak akan bisa sebesar laki-laki. Nah, waktu itu dia sempat ngangkat laki-laki dengan satu tangan. Ngangkat leher laki-laki tersebut dengan satu tangan. Seriously? Iya, dia bisa ngangkat. Dengan muka yang emosi, mata merah. Lagi emosi, dia kayaknya ingin menghabisi pria tersebut karena kayaknya pria tersebut ada hubungannya dengan politik lah. Atau enggak, aku nggak telusuri dengan jelas pria itu siapa sih. Tapi kayaknya atau enggak pria itu macam-macam. Makanya dihabisi dengan satu tangan. Itu kan serem kan? Iya, serem banget sih. Ya itu manusia biasa nggak akan bisa melakukan itu sih. Tapi karena dia ngilmu, itu salah satu dampak yang dia dapatkan. Iya, full of power ya. Ya, full of power. Nah, terus memang sosok ini cukup unik sih. Kalau mengenai karakternya dia itu sangat tergila-gila dengan kecantikan. Bahkan wajahnya itu nggak boleh ada luka, goresan, ataupun cacat sedikit pun. agak apa ya bahasanya? Agak narsis. Oke. Pakai skincare aja kan? Biar Oh gitu ya? Tapi kan sepakai-pakainya skincare, oh ya aku lupa cerita juga. Ya intinya dia kan tidak bisa membuat diri dia sendiri tidak semakin tua ya, tapi dia ingin tetap awet muda itu. Karakter dia seperti itu, tapi nggak semua Medusa seperti ini. Ini aku lagi jelasin ke sosok Medusa yang aku lihat salah satunya. Terus selain itu aku cukup shock sih. Dia juga melakukan ritual-ritual seks. Makanya powernya juga nambah berkali-kali lipat, dan di ritual seks itu nggak wajar sih dia bisa berhubungan badan dengan laki-laki banyak sih dalam satu malam. wow. Kayaknya dia ada belajar black magic yang lainnya juga. Ini salah satu contoh black magic lain yang ia pelajari. Jadi dia Salah punya- satunya pemikat yang tadi Cik Elin sempat bilang Oh, nggak sih? iya pemikat juga. Dia juga belajar ada pemikat. Jadi lawan jenis itu kalau ngeliat dia itu tertarik banget, Iya. suka. Tapi juga at the same time kayaknya dia juga bikin orang-orang juga tunduk sama dia, takut sama dia, agak segan. Ya. Itu salah satu black magic yang ia pelajari. Kayaknya paket lengkap deh dia. Ayo Cik, Belajar- ajarin Cik. Hah? Ayo.
Udah kita pakai skincare aja yang mempercantik Oh, iya. diri kita. Oke, baiklah. Nah, long story short, akhirnya dia berhasil menaiki tahta. Dia menjadi seorang ratu yang berkuasa. Intinya si sosok Medusa ini. Dia memang sesekali bisa merubah bentuknya sih. Perlahan-lahan bentuk dia, tangannya jadi agak bersisik. Terus kakinya juga mulai bersisik ya. Ada perubahan lah di dalam diri dia. Nah, terus ketika memimpin itu, of course, dia saja bisa menghabisi nyawa orang dengan mudah ya. Iya. Dia menjadi sosok yang sangat amat kejam. Semua orang harus tunduk dengannya. Dan kalau ada orang yang gak berkenan di mata dia, bisa ia habisi dengan langsung dengan black magic-nya. Iya. Terus ini inline dengan yang Kak Tiara tanya mengenai penyakit, bukan penyakit, mengenai kutukan batu itu. Iya. Yang aku lihat ternyata bukan manusia tersebut jadi batu ketika ditatap. Jadi dia itu kayak menggunakan black magic-nya, orang tersebut jadi kayak terkena sejenis penyakit kulit. Terus penyakit kulitnya itu, dimana kulitnya itu lama-lama jadi mengeras kayak batu. Itu kutukan sih. Iya. Itu kutukan. Iya. Jadi dia itu memang mengutuk manusia-manusia lainnya dengan kekuatannya dia lah. Emang benar-benar sangat amat nggak berkenan banget di mata Tuhan. Iya. Terus akhirnya aku nggak tahu perjalanan hidup dia seperti apa. Tiba-tiba aku langsung dikasih ngeliat ketika scene dia meninggal. Dia kayaknya akhirnya sempat jatuh tahtanya karena ketika meninggal juga dalam kondisi yang ekonominya nggak bagus. Sempat digulingkan lah. Mungkin. Kayaknya daripada bangkrut digulingkan. Oke. Nah, dia itu sempat meninggalnya susah. Jadi ini bagi teman-teman info juga, sebenarnya nggak cuma dari sosok Medusa sih. Manusia yang terlalu banyak ilmu, kebanyakan memang meninggalnya susah. Dan in this case aku ngelihat dari salah satu vision yang dikasih Tuhan ya, lihat mengenai salah satu sosok Medusa ini, meninggalnya susah banget. Bahkan dia mau meninggal aja nggak bisa-bisa. Tapi tubuhnya kayak udah nggak kuat, kayak kejang-kejang gitu yang aku lihat. Terus warna kulitnya lama-lama jadi agak kecoklatan. Lama-lama jadi kurus kering dan energinya kalau orang yang peka melihat energinya itu hitam pekat. Tapi kan bukannya Medusa sendiri kan udah diembed sama demon kan. Nah biasanya kalau misalkan orang yang sudah keembed sama demon tuh kan diambilnya sama mereka. Nah memang dari si para demonnya ini nggak bisa membantu proses si Medusa ini meninggalnya atau gimana? Lebih tepatnya dibiarkan sih. Karena kan namanya demon juga mereka punya sifat yang senang kalau manusia juga tersiksa kan. Intinya jiwanya kan untuk kita. Iya. Apakah demon tersebut punya rasa care terhadap manusia tersebut? I don't think so. Iya, ditelantarin gitu aja ya. Iya, itulah demon. Makanya memang lebih baik berfokus pada Tuhan aja ya. Karena gimana pun juga Tuhan selalu menerima kita dengan tangan yang terbuka. Iya, ya benar kan? banget. Sedangkan kalau kita memang bermain dengan black magic, apalagi sudah menyerahkan diri kita terhadap sosok demon, itu kan salah satunya kan sudah menyerahkan diri terhadap sosok demon ya. Ya, gimana ya, jiwanya akan menjadi milik demon tersebut. Iya. Mending kalau demonnya ngurusin kan. Kalau ditelantarin kayak tadi. Ya, begitulah ya. Nah jadi nih Ci, aku sedikit mau nanya mengenai keturunan Medusa nih. Jadi kan waktu di cerita mitologi Yunani tersebut bahwa si Medusa ini kan dibunuh sama si Perseus ini kan dengan cara dipenggal kepalanya. Nah ketika dipenggal kepalanya keluar nih anak-anaknya si Medusa ini gitu. Nah kalau dari penglihatan Ci Ailin, mereka memiliki keturunan yang memang keluarnya dari kepala situ kah atau dari ekornya kah? Gimana ya? Oke, pertanyaan out of topic dan gak kepikiran di aku. Intinya kayaknya mereka melahirkannya pun juga sepertinya normal ya, seperti manusia biasa. Tapi balik lagi ke Medusanya, apakah dia hanya mengorbankan dirinya saja atau dia mengorbankan juga keturunannya? Itu balik lagi ke masing-masing personal si Medusanya sendiri. Jadi ini pertanyaannya nggak bisa aku jawab secara general. Ini pertanyaannya aku nggak bisa jawab secara detail karena harus lihat dari kasus per kasus. Intinya seperti itu. Tapi yang menarik tadi kan sempat dibilang dipenggal ya. Ya. Sebenarnya aku dapat sedikit abstrak dikasih tahu oleh abstrak alam
cara menangani Medusa salah satunya adalah memenggal kepalanya. Iya. Karena Benar. dia itu kan sosok yang sangat powerful dan negatif lah. Biasanya lebih cenderung negatif lah mereka. Ya mereka udah ngilmu, mana mungkin tujuannya untuk positif lah ya. Ya, itu salah satunya dipenggal kepalanya. Kenapa? Biar mereka nggak bisa gerak istilahnya. Sudah terpisah dari bagian tubuh bawahnya dan bagian tubuh bawahnya kan nggak terlalu bisa digunakan lagi karena kan udah kepisah. Jadi kita mencegah supaya sosok Medusa ini ya tidak melakukan tindakan-tindakan yang ya menyerang kita lah intinya. Iya. Ya, even ya spill dikit lah ya, di DA kan kita juga memenggal kepalanya. Berarti udah tewas Tapi sama cukup. DA. Ih, menariknya tahu di DA Ih, itu apa? kepalanya menariknya kepalanya itu masih hidup. Terus? Walaupun udah dipenggal masih hidup, matanya masih ngebelak-belakin ngeliatin kita. Tapi memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Enggak, tapi kan dipenggal. maksudnya kan kayak Medusa ini kan ular kan kepalanya. Ketika dipenggal kalian pegang kepalanya tuh dipatok-patok ular dong. Enggak juga sih, ya kita cabut aja lah kan dari asal juga lah ya. Iya, jadi ularnya nggak matok-matok gitu. Waktu itu sih untungnya syukurnya enggak ya, terus kita lempar ke atas. Bodo amat, bodo amat. Ada sih sedikit tambahan, jadi sosok Medusa ini kan memang sosok manusia setengah ular seperti yang dari tadi kami bicarakan, ya kan? Iya. Nah itu selain itu juga aku dapat abstrak sebenarnya Medusa ini adalah sosok yang sangat amat terkutuk sih. Oke. Karena Tuhan saking tidak berkenannya akhirnya mereka istilahnya dikutuk oleh kubu kanan. Ya, intinya. Berarti benar yang dikatakan bahwa dia dikutuk gitu ya, si Medusa dikutuk. Nggak salah, buktinya aja ketika meninggal aja susah. Iya sih. Itu aja udah salah satu kutukan. Yang kedua, mereka itu biasanya setelah menjadi astral pun juga kebanyakan masih stay di bumi sih. Aku belum tahu apakah ada yang pergi ke dimensi berikutnya, mungkin ada. Tapi kebanyakan mereka masih stay di sini. Salah satunya yang pas kita di Detektif Astral ketemu sosok Medusa, itu kan sosoknya sudah ribuan tahun ya. Iya. Tapi masih stay di situ. Betah mungkin ya. Ya mungkin. Aku rasa sih kayaknya nggak diterima di alam sana sih dengan baik. Even tubuh fisiknya kan sudah mengalami transformasi ya. Itu Iya. pun juga tidak diterima oleh bumi sih. Iya, jangankan yang kayak Medusa gitu kan, black magic dengan segala macam ilmu gitu kan. Yang kayak kita aja nih, kalau kata zaman-zaman dulu nih, pasang susuk 1 biji aja misalkan pasang susuk di mana itu susah bikin kalau meninggal. memang. Itu benar ya? Itu benar. Karena memang istilahnya alam tidak menerima. Pesan abstrak alamnya itu aku sempat nanya, kenapa dia itu akhirnya dikutuk dan kenapa Tuhan nggak berkenan lah. Aku sempat nanya kan, ya memang mereka melakukan tindakan black magic, tapi kan itu kan memang tindakan yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri kan. Ya memang mungkin mereka ada menyakiti manusia lain, itu ada. Tapi kenapa sampai mereka itu dikutuk? Nah, jawaban abstrak alam adalah yang pertama itu karena bersekutu dengan kubu kiri dan bermain dengan black magic, jiwanya lama-lama terkorupsi. Seharusnya itu bukan tujuan awal jiwa manusia terciptakan. Jadi selain badannya yang lama-lama rusak istilahnya, secara definitif ya, rusak, jiwanya pun lama-lama pun juga terkorupsi. Jiwanya itu terpenuhi oleh kenegatifan dan hal-hal yang sangat amat destruktif. Harusnya seorang jiwa itu bisa merasakan kasih, bisa merasakan pengalaman, tetapi dengan mereka fokus untuk belajar black magic, mereka itu kan istilahnya memasukkan energi yang tidak semestinya ada di dalam tubuh manusia ini. Sebenarnya menurut aku ciptaan Tuhan itu sangat amat luar biasa loh, terutama manusia, karena kan kita diciptakan lengkap lah ya. Ada energi yang positif yang mengalir di tubuh kita, ada sistem tubuh yang sudah Tuhan ciptakan dengan sangat amat baik. Tapi dengan perbuatan kita sendiri, dengan kita main black magic seperti itu, kita menggabungkan energi-energi alam yang sebenarnya nggak masuk dengan tubuh kita, tapi kita paksakan masuk, alhasil merusak badan kita sendiri. Dan itu pasti mempengaruhi jiwa. Kita hanya memikirkan hal-hal yang negatif. Make sense sih, karena dari beberapa Medusa yang aku lihat, yang tadi kan cukup signifikan ya, yang kasus yang di Mesir itu.
kebanyakan dari mereka juga hanya memikirkan mengenai kekuatan, kekuasaan, dan hal-hal yang duniawi intinya. Harusnya seorang manusia antara duniawi dengan hal-hal spiritual itu seimbang sih. Ya, 50-50 lah ya. Kalau bisa lebih spirituality ya itu lebih baik lah. Lebih baik, Ya. ya. Nah, terus yang kedua, karena sosok Medusa itu nggak semuanya sih, tapi sebagian Medusa ya, itu banyak mengutuk orang dan menghabisi nyawa orang dengan kekuatan black magicnya, sesuka hati mereka. Yang seharusnya ini tidak boleh dilakukan, karena ketika kita menghabisi nyawa orang lain, itu kan benar-benar suatu dosa yang besar. Iya. Makanya kenapa Tuhan sangat amat tidak berkenan lah. Apalagi ada domplengan dari iblis, tahu sendiri iblis itu kan sangat manipulatif kan, bisa menggunakan manusia tersebut menjadi alatnya. Apalagi kalau kita sudah menyerahkan diri terhadap nurut aja lagi astral tersebut ya. Itu yang mengkontrol adalah mereka dalam hidup kita. Jadi kita jadi nggak logis melakukan hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Ya, itu benar banget tuh. Intinya seperti itu. Next. Dan yang terakhir adalah biasanya sosok Medusa ini kalau menurut kata abstrak alam ya, nantinya akan dijatuhi hukuman sih, karena mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Ya. Cukup. Ya cukup banyak pembelajaran ya yang aku dapatkan dari sosok Medusa ini. Ya sebenarnya nggak cuma Medusa doang, tapi masih ada sosok astral yang lainnya juga yang mengubah dirinya menjadi sosok yang lain ya. Iya. Ya. Ya cuma karena saat ini kita lagi bahasnya Medusa, Jadi kita lebih fokus ke Medusa. Tapi dari kasus Medusa jadi mengingatkan aku untuk lebih lebih ingat mengenai spirituality dan tujuan kita hidup sih. Jangan hanya terpana dengan keduniawian, alhasil kita salah jalan. yes, benar juga. Intinya ya guys, ketika kalian pengen mencapai kayak kalau kita kerja kan pengen karirnya tuh naik segala macam, pengen mendapatkan tempat yang bagus gitu kan. Jangan pernah mengandalkan yang namanya black magic atau kalian ikut-ikut ke kubu kiri, jangan sampai ya. Jangan sampai. Tetap andalkan Tuhan kalian aja, kan kita punya Tuhan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan bantu. Malah kalau misalkan Tuhan yang langsung bantu tuh kayak lebih gampang banget gak sih? Tuhan pasti akan selalu mendengarkan doa kita. Tapi memang Tuhan sometimes pilih-pilih. Kalau manusianya tersebut banyak melakukan tindakan negatif ya belum tentu mau didengar. Tapi kalau kita semua melakukan hal-hal yang positif, pasti Tuhan akan bantu kok. Yes. Karena Tuhan memang selalu baik dan sayang kita lah. Ya, sama seperti kita sayang sama kalian. Iya. Oke guys, udah ya kayak segitu aja. Ada lagi kah? Tambahan sedikit ya. Tambah boleh, tambah. Bentar aku coba tanya abstrak alam. Boleh guys, sambil nunggu Ci Ailin tanya abstrak alam, please untuk kalian no skip iklan, jangan lupa di share terus video kita, di subscribe, like, komen. Oke, support terus Camis ya guys, supaya channelnya makin berkembang lagi dan lagi. No skip iklan pastinya. Sedikit berat ya abstraknya. Berat. Jadi ketika seseorang ya istilahnya ngilmu dan belajar black magic, apalagi menyerahkan diri kepada kubu kiri, sepenuhnya jiwa dan hidupnya sudah 100% milik kubu kiri tersebut. Dan Tuhan akan benar-benar lepas tangan. Selepas-lepasnya Tuhan gak akan mau peduli lagi dengan hidup orang tersebut, karena orang tersebut yang sudah memilih path hidupnya sendiri. Tuhan tidak akan memaksakan jiwa tersebut. Tapi jangan lupa juga, setelah meninggal orang tersebut juga akan dihadapi dengan hukuman. Karena setiap orang bertanggung jawab dengan tindakannya masing-masing. Tambahan dari aku, teman-teman jangan lupa terus berbuat kebaikan, ingat Tuhan, dan lebih fokus pada spirituality masing-masing sih. Buat Tuhan kalian berkenan buat Tuhan kita berkenan dengan tindakan kita semua ya. Yes. Dan semoga ketika meninggal kita pun diterima dengan baik. Amin. Dipermudahkan juga ya pastinya. Amin. Oke guys, segitu konten dari catatan misteri mengenai Medusa. So buat kalian yang mau request kira-kira makhluk mitologi mana lagi nih yang bakal kita
cek and recheck, boleh langsung tulis di kolom komentar ya guys. See you guys, bye bye.